Ekonomi Prancis anjlok seketika. Saham Prancis rugi 3 hari beruntun, indeks CAC 40 anjlok 3,37%. Inilah dampak dari kontroversi Presiden Emmanuel Macron yang menghina Nabi. Saham-saham Prancis kembali ditutup lebih rendah pada perdagangan pada Rabu 28 Oktober kemarin, mencatat kerugian untuk hari ketiga berturut-turut dengan indeks acuan CAC 40 di Bursa Efek Paris anjlok 3,37% atau 159,54 poin menjadi penetap di 4,571,12 poin. Indeks CAC 40 jatuh 1,77% atau 85,46 poin menjadi 4,730,66 poin dan Selasa 27 Oktober 2020 setelah merosot 1,90% atau 93,52 poin menjadi 4,816,12 poin pada Senin 26 Oktober dan terangkat 1,20% atau 58,26 poin menjadi 4,909,46 poin pada Jumat kemarin. Dari 40 saham perusahaan besar pilihan yang tergabung dalam komponen indeks CAC 40, sebanyak 38 saham menderita kerugian, 1 saham berhasil membukukan keuntungan serta 1 saham diperdagangkan tidak berubah. Produsen mobil multinasional Prancis Renault mengalami kerugian terbesar di antara saham-saham unggulan atau blue chips dengan harga sahamnya terpuruk 7,96%. Disusul oleh saham perusahaan konsultan dan layanan IT multinasional Eropa Atos yang kehilangan 7,57%, serta perusahaan real estate komersial Eropa Unibail Rodamco Westfield SE anjlok sebesar 6,53%. Di sisi lain, perusahaan omni-channel Prancis Teleperformance SA naik tipis 0,51%, merupakan satu-satunya saham unggulan yang membukukan keuntungannya. Sementara itu, ramai seruan boikot produk Prancis, berikut 20 merek Prancis yang perlu Anda ketahui. Pidato dan respon Presiden Emmanuel Macron soal Nabi Muhammad dan Islam berbuntut panjang. Pidato yang dinilai menyakiti hati umat Islam di dunia itu kini merembet ke arah seruan boikot produk Prancis dari sejumlah negara. Beberapa negara Timur Tengah menyerukan boikot produk Prancis. Sejumlah rak di supermarket pun terlihat kosong karena produknya ditarik. Kementerian Luar Negeri Prancis meminta agar sejumlah negara yang menyuarakan boikot produk Prancis segera menghentikan aksi tersebut. Dikutip kabar joglusmar.com dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Prancis merasa aksi boikot produk Prancis itu tak berdasar. Seruan berikut ini tidak berdasar. Serangan terhadap negara kami yang didorong minoritas mesti dihentikan, ujar Kementerian Luar Negeri Prancis. Seruan boikot produk Prancis ini viral dan trending di media sosial. Tak sedikit masyarakat yang ikut menyuarakan boikot produk Prancis. Ini sebagai bentuk protes atas pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu soal kartun Nabi Muhammad dan juga Islam. Tak hanya itu, selanjutnya Emmanuel Macron juga mengeluarkan kata-kata soal Islam yang menyinggung umat Muslim. Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis saat ini di seluruh dunia, ungkap Macron. Menurut Macron, hal yang terjadi pada guru sejarah tersebut merupakan hal yang buruk. Macron juga menuduh Muslim bersikap separatis. Bahkan, Macron membela bahwa kartun Nabi Muhammad merupakan bentuk kebebasan berekspresi warganya. Seperti yang diketahui, penggambaran Nabi Muhammad menyinggung umat Islam karena dalam tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Allah dan juga Muhammad. Berikut inilah 20 merek Prancis yang perlu kamu ketahui. Pertama ada Chanel.
lalu Danone, ketiga ada Christian Dior, keempat ada Garnier, kelima Lacoste, selanjutnya L'Oreal, ada Orange, Cartier, Louis Vuitton, dan juga Kraft, L'Oreal, Carrefour, SFR, Lancome, dan Peugeot. Ada juga Total, Axe, Hermes, dan juga ada Yves Saint Laurent. Dan keenam ada Total atau Migas. Belum diketahui sampai kapan boikot produk Prancis ini akan dilakukan. Indonesia sendiri melalui MUI meminta agar Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf. Untuk itu saya meminta kepada Macron agar mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat muslim, ujar Sekjen MUI Anwar Abbas. Alasan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengungkapkan bahwa pihaknya melindungi kebebasan berekspresi tidak bisa diterima, pasalnya kebebasan berekspresi harus ada batas. Ia juga memperingatkan Macron dan masyarakat di dunia agar mampu meletakkan konsep kebebasan berekspresi di tempat yang tepat. Jangan sampai kebebasan berekspresi menyeret dunia pada kekacauan dan juga permusuhan. Supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dunia, kami mengharapkan supaya Macron secepatnya mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam, tegasnya lagi. Di sisi lain, Perancis meminta bantuan Uni Eropa terkait dengan ketegangan dengan Turki. Paris mendorong tanggapan kuat dari Uni Eropa terhadap Turki, termasuk potensi sanksi atas apa yang mereka sebut provokasi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kami perlu melangkah lebih jauh, kami akan mendorong tanggapan Eropa yang kuat yang dapat mencangkup sanksi, kata Menteri Urusan Eropa Perancis Clement Beaune, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis 29 Oktober 2020. Sementara itu, Komisi Uni Eropa memperingatkan bahwa peluang Turki menjadi anggota Uni Eropa bisa semakin jauh dari sebelumnya setelah Erdogan menyerukan rakyatnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Erdogan pada awal pekan lalu menyerukan kepada Turki untuk memboikot barang-barang Prancis dan mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda anti-Islam. Emmanuel Macron, Erdogan sebelumnya menyarankan Macron menjalani perawatan mental karena sikapnya terhadap Islam. Seruan boikot yang juga terjadi di negara-negara Arab dan Muslim lainnya terus menggema setelah Macron mengatakan dia mendukung publikasi kartun yang menghina Nabi oleh majalah Charlie Hebdo. Seruan untuk memboikot produk dari setiap negara anggota bertentangan dengan semangat kewajiban ini dan akan membawa Turki lebih jauh dari Uni Eropa, kata Komisi Uni Eropa dalam sebuah pernyataannya. Polemik kartun yang menghina Nabi memanas setelah guru sejarah di Perancis Samuel Paty mengalami musibah.